Haleluya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memulihkan hidup kami yang berdosa di hadapan-Mu dengan salib dari putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Namun Tuhan, di depan kami begitu banyak hal yang harus kami hadapi. Kami percaya kuasa salib Tuhan, kuasa firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kami. Sehingga betapapun berat persoalan kesulitan yang kami hadapi, kami tetap tampil sebagai pemenang karena hidup kami telah dimenangkan oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menguasai setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama sesudah Paskah kita boleh merayakan kembali kebangkitan Tuhan ya. Secara tradisional kebangkitan Tuhan itu dirayakan juga dalam waktu 7 minggu ya, yaitu yang disebut sebagai masa Paskah ya. Dan kita sekarang masa Paskah kedua. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membuka bersama Alkitab kita di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Mari kita buka bersama Alkitab kita masing-masing. Kita baca, kita hayati, kita renungkan supaya kuasa firman itu sungguh-sungguh membentuk hidup kita, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena hidup kita ini diciptakan juga oleh karena firman. Kita dibentuk oleh firman. Segala sesuatu terjadi oleh karena firman ya. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39 akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah keyakinan iman. Sebenarnya iman yang bagaimana yang kita yakini sebagai orang Kristen itu, sehingga kita harus sungguh-sungguh yakin. Iman yang bagaimana? Seringkali iman kita masih pada tahap fideisme. Kita hanya sekedar percaya. Ya pokoknya aku percaya, Tuhan itu tidak peduli bagaimana, yang penting aku percaya. Kalau ditanya apakah Anda sungguh-sungguh percaya Yesus? Percaya. Tahukah saudara Yesus itu bagaimana? Mbok gak roh. Oh, yang penting Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, memang yang penting Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus itu harus kita kenal. Tuhan Yesus itu harus kita kenal dengan satu keintiman, keakraban dalam hidup kita. Maka untuk itu kita jangan sampai lepas dengan firman Tuhan dan hidup doa. Ini adalah sesuatu yang paling mendasar dalam iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh sehingga keyakinan kita ini semakin dalam, sehingga tema kita teguh dalam iman ini sungguh-sungguh mendarah daging dalam kehidupan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya apa? Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang keistimewaan kita sebagai orang-orang percaya, kita membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu kepadaku. Sehingga saudara-saudara, dalam tema beberapa waktu lalu, kalau kita melihat di dalam pasal 8 ayat 28, kita tahu bahwa dalam setiap situasi kesulitan, penderitaan, cobaan, sakit, penyakit yang kita hadapi, di situ pun Tuhan turut berkarya. Tuhan sedang merajut, Tuhan ikut serta menjadi satu jalan proses bagi hidup kita untuk menuju kepada keserupaan Yesus Kristus. Apalagi kalau kita lebih-lebih membaca di dalam ayatnya yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu kita, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Begitu besar berkat rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudara-saudara. Kita dipanggil Tuhan, kita telah dipilih Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita alami. Sehingga ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kasih Allah yang sangat begitu besar, saudara-saudara, yang telah dianugerahkan kepada kita. Kalau kita mau mengerti bahwa apa yang diberikan Allah buat kita dengan kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu anugerah yang terbesar dan paling besar dan maha dahsyat. Tidak ada satupun kasih yang menyamai kasih Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Saya mempraktekannya lebih gampang. Tetapi mengasihi orang yang membenci kita ini terlalu sulit. Ya. Tuhan Rasul Paulus sendiri katakan bahwa ada orang mau mati untuk orang benar itu saja juga sulit. Memang ada, tapi sejauh ini masih belum kita mengerti, kita belum pernah mendengar. Ya, apalagi kalau mau mati untuk orang yang berdosa, mau mati untuk orang yang salah, mau mati untuk orang yang membenci, memusuhi kita. Mustahil. Tetapi itu tidak mustahil bagi Yesus, karena Yesus itu adalah kasih Allah yang total yang diberikan kepada kita. Kenapa disebut kasih yang total Tuhan Yesus itu? Karena yang diberikan Yesus kepada kita itu bukan sesuatu di luar dirinya. Yang diberikan Yesus buat kita adalah dirinya sendiri. Yang diberikan kepada kita adalah hidupnya, nyawanya buat kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami kehidupan. Sehingga saudara-saudara, karena kasihnya yang luar biasa buat kita ini, dalam kematian dan kebangkitannya, ia berdiri sebagai pembela atas kehidupan kita. Sehingga karena ia sebagai pembela, pembenteng kehidupan kita, dan dia yang terus-menerus menyertai kita dan melibatkan diri dalam setiap situasi, setiap masalah, setiap penderitaan, persoalan. Maka saudara-saudara, di sini dikatakan, siapakah yang akan menggugat kita? Tidak ada, saudara-saudara.
kita tidak menyangkali, walaupun kita tampil sebagai pemenang di dalam Yesus, di depan kita ada masalah-masalah yang harus mau tidak mau kita hadapi. Di sini saudara, kalau kita lihat, kita dapat merinci istilah-istilah yang menunjuk kepada kesulitan-kesulitan, penderitaan, cobaan dalam kehidupan kita, seperti penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang sering kita hadapi dan kita jumpai dalam hidup kita. Seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami kelaparan? Ya ada, tapi ada persiapan makanan. Cuma lapar dalam arti karena mungkin lupa masak, telat makan, jadi kelaparan. Tapi kelaparan yang di sini bukan kelaparan seperti itu, tetapi kekurangan secara ekonomi. Seberapa banyak juga kita mengalami penindasan, persekusi. Mungkin status kita sebagai orang percaya pernah mengalami dihina, diolok oleh orang. Saya pernah, saudara-saudara, diolok oleh orang tua saya sendiri almarhum, ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya, dengan ungkapan yang tidak pantas untuk diucapkan, ya. Tetapi saya sebagai orang percaya yang belajar untuk memahami kasih Tuhan yang luar biasa itu, menerima, mendoakannya, memberkatinya. Bahkan seberapa banyak juga di antara kita yang harus mengalami ketelanjangan. Saya rasa kok tidak ada ya orang sampai zaman sekarang itu terus sampai gak sualan, gak rokan. Tidak ada. Sekarang ini yang namanya gemah ripah loh jinawi, toto tentrem, karto apa? Karto raharjo. Ini bahasanya Pak Dalang. Makmur. Sekarang tidak ada. Orang pakaiannya sekarang bagus-bagus, tidak seperti dulu. Kalau zaman dulu ditembel, saudara ya, ditembel dondomane ketok. Kalau zaman dulu, mungkin ada ibu-ibu yang sepuh-sepuh pernah ya melihat atau mengalami hal seperti itu. Atau di sini disebut juga bahaya. Nah, ini bahaya ini seringkali datangnya tidak terduga. Kenapa demikian? Karena eksistensi kita sebagai manusia memang tidak maha tahu. Dan saya bersyukur sebagai orang yang tidak maha tahu. Sebab kalau saya maha tahu atau semi tahu saja, di depan ada orang yang ingin istilahnya mencekik saya, terus ada truk yang mau melindas saya, dan itu terjadi, saudara ya, tidak bisa tidur, saudara ya, tidak bisa tidur. Tetapi karena kita tidak tahu, maka disinilah letaknya kita harus semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan di sini pedang ya, yang berbicara tentang kematian bisa kita artikan demikian, saudara-saudara. Yang jelas, saudara-saudara, kesulitan-kesulitan yang dijelaskan, yang ditulis Rasul Paulus ini mau menggambarkan bahwa hidup kita sebagai orang yang sudah menang, yang sudah dimenangkan oleh darah Yesus, tidak akan pernah lepas dari kesulitan. Hanya saja kesulitan ini apakah memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus? Kalau kita melihat seluruh pertanyaan di dalam ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, saudara, ada pertanyaan yang sifatnya retoris, tentu jawabannya tidak bisa. Artinya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Artinya bahwa kasih Yesus Kristus itu yang menguasai kita. Dan itu terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata oleh kuasa Yesus Kristus buat kita.
Sehingga kita melihat banyak orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ketika hidupnya mengalami banyak kesulitan, dia tetap menter datang kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap berbakti kepada Tuhan, dia masih tetap bisa berdoa kepada Tuhan walaupun kesulitan yang membuat air mata hidup kita menetes itu. Tetapi mereka tetap memiliki kekuatan kasih Kristus yang tetap membuat dia bertahan di dalam Tuhan. Saya berdoa setiap kita mengalami betapa dahsyatnya kasih Yesus itu, sehingga ketika kesulitan datang menghadang hidup kita, kita tetap kuat di dalam Yesus, karena Yesus yang memenangkan kita. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 36, ya, itu adalah kutipan dari kitab Mazmur. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya apa? Karena aku dekat sama Tuhan. Karena aku dekat sama Tuhan, aku peka. Ada sesuatu hal yang seolah-olah mengancam imanku. Tetapi walaupun keadaan seperti itu, kalau dalam bahasa bebas ya, aku tetap percaya. Aku tetap yakin akan imanku. Yesus telah memenangkan hidupku. Saudara, kemenangan kita bukanlah kemenangan hasil dari kerja keras kita. Kemenangan kita atas dosa, kemenangan kita atas kematian, kemenangan kita atas hidup ini bukan karena usaha kita, tetapi karena usaha kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang memenangkan hidup kita. Sehingga karena kemenangan kita ini adalah suatu pemberian, ini saudara, tidak ada yang dapat menggagalkannya dan yang dapat memisahkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 37 sampai yang ke-39, di sana Rasul Paulus memerincinya. Tetapi dalam semuanya itu, ya, walaupun dalam bahaya maut sepanjang hari saudara, bukan 1 dan 2 hari, tetapi setiap hari sepanjang hari kami dianggap sebagai domba-domba 9. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh siapa saudara? Oleh siapa kita menang? Oleh siapa? Oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dirinci segala bentuk kuasa, kekuatan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari bawah sampai ke atas, dari yang dulu yang akan datang, dirinci oleh Rasul Paulus. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan dan memisahkan kita dari Yesus Kristus. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara, berdasarkan tema kita pada malam hari ini, keyakinan iman ini, sungguh-sungguh yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus? Kematian Kristus bukan kekalahan kita. Kematian Kristus adalah kemenangan kita. Karena kematiannya Dia telah menjemput kematian kita dan mengangkatnya dalam kebangkitannya menjadi kehidupan. Sehingga ketika orang-orang dunia mengatakan bahwa kematian Kristus adalah kehinaan, kekalahan, tetapi bagi kita yang tahu, yang kita percaya dan kita imani dan kita yakini itu, bahwa kematian Yesus adalah kehidupan kita. Dan kebangkitannya adalah kebangkitan kita. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak, ketika kita dibaptis ya, ini supaya kita tahu ya, mungkin di sini semua sudah dibaptis ya. Ketika kita dibaptis, kita itu dikuburkan atau disatukan di dalam kematian Tuhan Yesus.
Artinya bahwa ketika kita dibaptis, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa hidupku sudah disatukan dengan kematian Kristus dan kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Maka ketika kita dibangkitkan atau dikeluarkan dari air, itu saudara-saudara membawa arti bahwa hidup kita turut juga dibangkitkan. Nah, cuma saudara-saudara ini masih kita terima dalam iman. Tetapi keyakinan kita akan Yesus yang telah bangkit yang tadi kita rayakan kemarin itu, saudara, ini menjadi jaminan buat kita pada yang akan datang. Kita sudah disebut, saudara, ya. Jadi ketika kita nanti mati, ya, nanti kita dikubur, saudara, di situ kita sudah mati bersama-sama Tuhan Yesus, dikuburkan di dalam Kristus. Dan nanti ketika di akhir zaman, kebangkitan Kristus ini yang sudah menjadi bagian milik kita, yang dianugerahkan buat kita, maka kebangkitan Kristus inilah yang akan membangkitkan kita. Sehingga tubuh kita nanti akan dimuliakan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-30, saudara, nanti kita akan dimuliakan. Di situ, saudara, kita akan memiliki kebangkitan tubuh seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ada satu jaminan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang kita di dalam dunia ini mengalami begitu banyak hal, karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini. Karena tubuh jasmani kalau dicubit juga sakit. Tentu kalau kita menghadapi segala sesuatu yang tidak nyaman pun juga mengalami sakit, baik secara psikologis maupun secara jasmani. Itulah hidup kita. Tetapi ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja. Keyakinan kita lahir bahwa Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Ia bekerja bersama-sama kita. Dia tinggal bersama kita, apapun yang kita alami. Dan dalam semuanya itu, saudara, ketika kita menghadapi banyak hal seperti kelaparan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tetap menter. Kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh bahwa apa arti semuanya itu, tidak ada apa-apanya ketika kita memiliki keyakinan iman yang teguh bahwa kita sedikit pun tak akan undur, tetapi kita tetap maju, dan maju apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang telah mau mati bagi hidup kita, bahkan yang mau bangkit untuk kebangkitan tubuh kita di masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari pemain musik kita akan nyanyikan bersama Ingat Kasih-Nya. Saudara-saudara, dalam lagu ini ia memuaskan hasratku. Hasrat apa ini, saudara? Hasrat ini adalah satu keinginan secara naluriah seperti digambarkan di dalam Mazmur pasal 42 atau 24, seperti rusa yang merindukan air. Dia memiliki hasrat rindu akan air. Saya percaya setiap kita memiliki hasrat untuk rindu dengan Tuhan, untuk semakin yakin dengan Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan itu, saudara, akan mendatangkan keteguhan dan keyakinan iman kita hari demi hari. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah
pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Haleluya, haleluya. Hasratku besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Ingat kasih-Nya, kasih-Nya sangat begitu besar buat kita. Kebaikannya mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa ya Tuhan kasih-Mu, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Puaskan, puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa. Nanti kepada Ibu Pendeta Susi yang silakan untuk maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami terus memiliki iman yang teguh di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, tapi sekaligus Engkau juga yang sudah bangkit bagi kami. Engkau menjadi Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, karena Engkau hidup dan hidup selamanya. Sehingga kami juga Tuhan boleh memiliki keyakinan bahwa satu kali kelak kami juga
yang mati di dalam Kristus, kami juga akan mengalami kebangkitan itu. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kepastian akan hidup kekal boleh kami terima sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus menanamkan itu keyakinan yang semakin hari semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun di dalam dunia yang semakin sulit dan sukar ini, kami tetap memiliki satu pengharapan di depan, bahwa ada satu kebahagiaan kelak Kau sediakan bagi kami, di mana di sana tidak ada lagi tangisan, kertak gigi, penderitaan, tetapi kami akan bersukacita bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga hamba-Mu Mas Kristio Witoyo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam segala pelayanan yang dipercayakan Tuhan, Tuhan memberkati. Makasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa berita jemaat Ibu Daniel. Ya. Terima kasih. Puji nama Tuhan ya. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bagaimana kita mengenal lebih dalam akan Kristus atas pengorbanannya di kayu salib yang sudah kita terima anugerahnya malam hari ini. Dan apapun yang terjadi, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus buat Bapak, Ibu, dan saya. Kami mewakili jemaat dan majelis GIA Surabaya Tengger mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Kristio Witoyo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih. Sebelum saya membacakan pengumuman untuk minggu ke depan, karena kita sudah mendapatkan